Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Banjarbaru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau memberitahukan atau sharing beberapa hal dalam rangka persiapan atau pembuatan materi atau pembuatan persiapan atau pembuatan rencana pembelajaran terkait dengan persiapan tes kompetensi akademik atau yang disingkat TKA. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita harus fokus kepada muatan muatan materi yang terdapat di dalam tes kompetensi akademik oleh Kementerian Pendidikan, kemudian kompetensinya itu yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, boleh kita mengambil dari pelapon apapun, tapi perlu diteliti apakah pelapon itu eh, sesuai dengan cara-cara atau teknik yang telah disampaikan atau yang telah diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan. Perlu kami tayangkan, Bapak Ibu, dalam hal ini tentang apa itu muatan kurikulum, muatan kurikulum yang ada di TKA, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu telah mencermati atau telah melihat TKA yang ada, ini perlu saya sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan telah menyampaikan beberapa dalam tanda petik silabus atau teknik pembuatan soal yang nanti akan diujikan kepada anak-anak. Minimal ada tiga untuk macam soal. Yang pertama adalah pilihan ganda murni, yang kedua adalah pilihan ganda kompleks kategori PGK kategori, yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks MCNMA multi choice multi answer. Nah, ini perlu dicermati dari masing-masing mata pelajaran mempunyai karakteristik atau strategi atau teknik pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Di antaranya ini perlu saya tayangkan, Bapak Ibu, perlu saya tayangkan. Nah, ini perlu saya tayangkan, Bapak Ibu. Langsung ambil alih SMA, ini kelihatan Bapak Ibu ya. Misalnya adalah pembelajaran fisika atau pilihan fisika misalnya. Kita cari pilihan fisika. Nah, ini ada definisi TKA fisika bla bla sama akhir adalah dengan area konsep fisika tertentu. Kemudian muatannya apa? Muatannya itu kurang lebih ada 6, yaitu kinematika, dinamika, fluida, gelombang, kalor dan termodinamika, kemudian kelistrikan. Ini contoh. Kemudian pengetahuan fisika diukur melalui permasalahan dalam berbagai konteks. Misalnya adalah fenomena fisika, makhluk hidup, teknologi, percobaan, dan pendidikan. Kompetensi yang ingin dicapai Bapak Ibu, ini misalnya diantaranya adalah kemampuan fisika yang dapat diukur, konseptual. Yang ke selanjutnya, metriknya. Nah, metrik ini Bapak Ibu perlu ditambahi Bapak Ibu ya. Untuk fisika ini khususnya perlu ditambahi karena apa?
Karena di dalam kompetensinya ini masih ada beberapa yang kurang, muatannya ini ada beberapa yang kurang, misalnya adalah kalor dan termodinamika. Ini kayaknya yang termodinamika di dalam metrik asesmen ini tentang cahayanya belum ada, tetapi di dalam contoh soal ini nanti ada. Oke, Bapak Ibu, eh, setelah sharing ini saya sampaikan Bapak Ibu ya. Kemudian saya ingin berbagi cara membuat soal. Saya sudah membuat pola atau pola soal bagaimana caranya tekniknya untuk membuat soal dengan mudah dengan bantuan ChatGPT atau mungkin plafon AI yang lain. Misalnya adalah Gemini atau kemudian Canva AI juga ada. Ada enam plafon yang menyediakan tentang kecerdasan artifisial atau KA itu ada 6 diantaranya. Mungkin yang paling familiar oleh Bapak Ibu ya ChatGPT atau Gemini atau Gemini Land dan lain sebagainya. Namun itu mempunyai keunikan atau kekurangan kelebihan masing-masing sesuai dengan apa keinginan yang kita inginkan. Dalam pembuatan soal ini saya sudah mencanangkan apa namanya membuat pola. Ini akan share screen dulu. Akan sudah membuat pola. Ini saya misalkan adalah mata pelajaran fisika. Ini sudah saya canangkan, sudah saya apa namanya, sudah saya buat. Jadi fisika ini muatannya adalah yang tadi muatan kurikulum atau metrik itu sudah saya petakan, saya polakan. Kemudian di dalam soal yang disampaikan contoh ada 20 soal di dalam Kementerian Pendidikan itu sudah saya petakan. Misalnya adalah soal nomor satu. Nanti di sini ada nomor satu. Nah, ini misalnya mengkaitkan hubungan antar variabel dalam gerak parabola dan gerak melingkar beraturan pada peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ternyata di dalam contoh kementerian itu ya dengan kompetensi ini membuat dua soal. Soal nomor satu dan soal nomor dua. Kebetulan bentuknya adalah PGK kategori dan PGK MCMA. Kategori itu adalah salah benar kalau MCMA ini adalah memilih lebih daripada satu. Jawaban yang benar. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana caranya untuk membuatkan soal itu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan keinginan kementerian atau pola kementerian. Misalnya ini adalah contoh ini yang kuning-kuning ini tidak perlu dirubah. Ini yang kuning-kuning ini buatkan dua soal ini bisa dua, tiga, lima dan lain sebagainya. Fisika SMA pilihan ganda semua ya ini. Kemudian adalah pilihan ganda pilihan satu dengan 5 opsi, kemudian PGMCMA dengan 5 opsi, PG kategori benar dan salah. Dengan materi misalnya adalah kinematika, misalnya ini tinggal ngopi saja, materinya tinggal ngopi saja, misalnya pengukuran gerak lurus, gerak lengkung, momentum dan lain sebagainya. Ini sudah saya dinamis dan lain sebagainya. Kemudian di dalam materi ini kemudian ada submateri. Materinya apa? Ini sesuai dengan yang ada di muatan kurikulum dan matrik. Kemudian kompetensinya apa? Nah, di dalam pembuatan soal seperti ini kita taruh saja ini kita copy, kemudian taruh di sini, kemudian nanti ditambah dengan bentuk soal dengan soal berbentuk gambar atau pola. Bisa ditambah juga dengan opsi jawaban yang berbentuk pola atau gambar. Ini bisa ditambah. Jadi contoh-contoh ini ya, contoh misalnya ini tidak gerak lurus, gerak kinematika misalnya gerak lengkung, gerak lengkung, gerak lengkung. Misalnya ini gerak lengkung,
Kita copy, taruh di sini. Materinya nggak anggur dengan sub materi adalah ini mengkaitkan ini. Nah, kemudian kita tambah di sini dengan dengan opsi jawaban yang berbentuk gambar, gambar atau pola. Misal, kemudian ini kita copy dari sini, kita copy ke bawah, kemudian kita taruh di apa namanya notepad, kita taruh di notepad ya. Ini notepadnya nggak tampil ya, kita taruh di notepad. Kemudian kita taruh nanti di eh, chat GPT-nya. Kita buat chat GPT dulu ya. Kita buat chat GPT-nya dulu. Nah, ini chat GPT-nya, misalnya. Nah, yang tadi, yang kita dari dari Excel tadi yang kita kopikan ke Notepad, tujuannya apa? Agar apa namanya garis-garisnya itu hilang. Jadi nanti ketika kita pastekan di sini langsung muncul tidak ada garis-garisnya. Kita pastekan, nah seperti kemudian kita klik karena permintaan kita adalah 2, maka nanti kita lihat seperti apa jawabannya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini ada gambar, ada gambar, ada gambar, ada gambar, ada gambar. Ini hanya contoh saja, sesuai dengan permintaan kita. Oke, ini ada gambar sesuai dengan permintaan kita. Ini contoh, contoh ya. Kemudian eh, kita stop dulu share screen-nya, kemudian kita beralih ke tadi, ke ini tadi. Ini misalnya gambarnya ini kita hilangkan, misalnya seperti apa? Kita hilangkan, kemudian kita kopikan ke notebook, apa namanya notepad, seperti apa nanti? Kita copy, terus ini kita stop dulu, share screen. Nah, kita pastikan lagi. Kita tunggu. Maka nanti bentuknya seperti apa. Agak lama kita menanti, menunggu. Ini sesuai dengan amal perbuatan ini. Kalau perbuatannya lama ini lama. Apa namanya? Ini yang juga lama. Respondingnya lama. Atau kemampuan kekuatan internetnya mungkin berbeda. Nah, nggak tahu apa maunya ini. Ini kok berbentuk gambar ini ya. Soalnya ini berbentuk gambar, akan tetapi jawabannya tidak. Kalau tadi soalnya berbentuk gambar, ada pola gambar atau pola karena permintaan saya adalah pola, ini mungkin dia menggambar sehingga menjadi lama. Kalau ChatGPT itu menggambar itu lama.
Beda dengan apa namanya Google Gemini. Kalau Google Gemini itu kalau gambar dia lebih cepat, tapi kadang-kadang agak ngawur. Kalau ngawurnya itu bukan apa, mungkin Bapak Ibu perlu saya informasikan bahwa Chat Gemini maupun Chat GPT, Gemini itu punya pola. Ketika kita memerintahkan dengan perintah yang sama dan kembar, maka dia nanti akan tidak mau. Perintah yang sama dan berulang-ulang itu nanti tidak mau. Ini pernah saya ujikan kemarin ketika saya apa namanya disuruh membacakan JPEG atau foto dengan perintah yang sama untuk mengambil materi atau soal yang ada dari di aplikasi Jian yang telah saya foto, maka kadang-kadang dia ngambek, nggak mau. Ternyata setelah tak tanyakan lagi kenapa nggak mau menerjemahkan atau membuat kata-kata, karena itu polanya sama, sehingga secara algoritma itu itu dianggap bermasalah bagi sistem yang ada di Gemini. Ini perlu Bapak Ibu mungkin ya mengetahui karakter daripada pelapon-pelapon AI yang ada. Karena ini gambar, jadi kalau dia nanti perintahnya gambar ya dia menggambar. Kalau menggambar ChatGPT agak lebih lama. Yang paling banyak nanti kalau ada geografi, geografi itu agak susah juga ya. Untuk geografi itu rata-rata bentuk soalnya berupa gambar, kemudian disuruh menganalisa. Artinya, berarti anak-anak ini sudah mampu, sudah paham mengetahui tentang peta. Misalnya daratan tinggi yang ada di Indonesia atau di dunia itu mana saja. Kemudian laut itu mana saja, hutan itu mana saja, tempat yang subur itu mana saja. Kemudian tempat rempah-rempah, tempat penghasil kopi, tempat penghasil menyan itu mana saja. Lah, itu nanti akan ditampilkan gambar, kemudian nanti disuruh memilih dan di samping memilih itu disuruh menganalisa yang disebut evaluasi dan kreasi. Itu adalah format soalnya atau format kemampuan yang ingin dicapai sesuai dengan apa namanya kriteria yang direncanakan atau yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian Bapak Ibu untuk bahasa Inggris ini yang perlu saya sampaikan. Bahasa Inggris ini adalah minimal ada tiga, yaitu pemahaman, kemudian pemahaman tekstual, kemudian pemahaman imparsial, kemudian evaluasi dan kreasi. Sama dengan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris, Bapak Ibu, untuk Bu Mita ini lebih memperhatikan, lebih bagus. Anak-anak ketika kita sampaikan soal atau kita berikan soal pada waktu siangnya untuk dipelajari di rumah, lebih baik tugas itu adalah disuruh menerjemahkan dan disuruh menjawab soal-soal. Jadi ada dua. Kenapa? Karena kemampuan wajar, kemampuan anak-anak kita di dalam apa namanya berperbendaharaan kata itu sangat kurang. Jadi untuk perbendaharaan kata anak-anak itu biar nanti memperkaya sehingga memahami. Nah, kita saja paham aja enggak kok untuk menganalisa, itu kan tidak mungkin. Paham aja enggak kok untuk mengkreasi, paham aja enggak kok untuk mengevaluasi itu suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, tugasnya berat untuk bahasa Inggris, maka ini harus banyak perbendaharaan kata. Di samping itu, apa namanya penalaran pemahaman termasuk bahasa Indonesia, itu kejelian di dalam membaca suatu teks yang mungkin agak panjang. Kemudian bahasa Indonesia nanti ada logika-logika silogisme, itu juga akan tampil. Di samping nanti perlu Bapak Ibu jangan sampai terjebak kepada soal-soal yang ada di apa namanya kementerian, karena kementerian itu sangat sederhana, itu ada 20 soal. Nah, itu Bapak Ibu, untuk khususnya bahasa Indonesia, maka itu dipetakan dulu soal-soal yang telah dibuat oleh kementerian itu nanti dipetakan mana saja. Seperti tadi yang saya sampaikan di fisika tadi, saya buat metrik, kemudian soal-soal itu nanti pada silabus atau pada metrik atau pada muatan itu mana saja yang telah dibuat oleh kementerian. Kemudian kita meniru, membuat dengan kategori misalnya bentuk soal
pilihan ganda murni atau PG, atau pilihan ganda kompleks atau PGK kategori. Biasanya kalau PGK kategori itu adalah salah dan benar, dan kemudian PGK MCMA itu adalah pilihan ganda kompleks multi multi apa namanya multi choice, multi pilihan, dan multi jawaban MC, NK, MK. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini agak lama dia menggambar. Nah, jadi dua soal. Ini satu soal dia menggambarnya agak lama. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dia mampu untuk menggambar, nanti pilihannya apa. Nah, kemudian jawabannya apa, ini kan berikan pembahasan nanti bisa. Misalnya berikan pembahasan. Dia akan menjawab nanti bisa. Berikut jawabannya. Jadi itulah nanti kita copy. Nah, ini contoh. Oleh karena ChatGPT kalau menggambar itu agak lebih lama. Ini bisa Bapak Ibu teknik seperti ini. Terus untuk selanjutnya Bapak Ibu, link yang telah dibagikan oleh Pak Pendi itu adalah link berupa PDF. Saya menyarankan Bapak Ibu, link PDF itu kita share ke stop dulu ya. Link PDF, ini tak unggah dulu ya biar muncul. Link PDF yang disampaikan oleh Pak Pendi nah, ini soalnya sudah ada, sudah ekstrak di sini. Ini ada beberapa, semuanya sebenarnya berbentuk apa namanya PDF. Saya mempunyai saran bahwa PDF itu jangan dibagikan kepada anak. Yang dibagikan kepada anak adalah yang berbentuk Word yang telah kita ambil atau kita kurangi apa namanya eh, pembahasannya. Anak biar mencari pembahasan sendiri. Ini saya contohkan yang dari fisika. Ini misalnya bentuknya ini. Yang dari fisika biar tampil dulu. Kita convert atau kita rubah menggunakan apa namanya konversi converter dari PDF ke Word itu menggunakan banyak itu di Google itu banyak plafon atau situs-situs yang menyediakan untuk perubahan itu. Nah, ini kita cek. Nah, karena ini loadingnya lama, karena ini ya. Nah, ini harapan saya, ini contoh ini ya, soal satu, maka nomor soal dan lain sebagainya ini tidak perlu dikasihkan kepada anak. Ini kita buang saja. Ini tetap bisa. Kemudian kunci jawaban ini kita hapus. Sehingga hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Kenapa itu perlu dihapus? Karena nanti untuk menghindari anak-anak itu nanti tidak belajar, akan tetapi hanya menghafal kunci. Misalnya nomor 1A, nomor 2B, dan itu takutnya hanya menghafal, tidak belajar. Tetapi ketika berikan soal, Bapak Ibu, dia nanti di rumah akan mencari jawaban. Setelah itu kan minimal kalau mencari jawaban itu dengan sendirinya dia belajar. Karena soalnya 40 itu tidak terlalu lama untuk anak-anak. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nanti ini bisa kita print, kita berikan ke mana karena ini anaknya nggak banyak. Fisika itu kalau nggak salah 4. Ini bisa kita print lah. Kemudian nanti ketika sudah masuk semua apa namanya semua HP dan lain sebagainya kita sita.
Anak disuruh mengerjakan. Bisa mengerjakan di sini, bisa mengerjakan di kertas lain untuk kunci jawabannya. Agar ini bisa dipakai lagi, sebaiknya ya ini di kertas lain, biar tidak pemborosan kertas, di kertas lain. Hanya khusus kunci jawaban. Kemudian nanti dikoreksi, langsung dikoreksi oleh anak-anak sekalian dengan kunci yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu lewat apa namanya TV atau penayangan. Penayangannya sekaligus pembahasan. Nah, nanti kemudian direkap nilainya, perkembangannya seperti apa anak-anak. Oh, misalnya nilainya benar berapa pada tayangan pertama. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, setelah ini selesai, kemudian Bapak Ibu membuat lagi. Teknik pembuatannya seperti tadi yang saya sampaikan. Contohnya terus sampaikan menggunakan plafon apa namanya AI tadi, ChatGPT. Itu lebih mudah kok. Kalau hanya membuat soal itu saya kira gampang, mudah, nggak sampai 1 jam bisa selesai. Sama dengan mengedit ini pun juga ada 30 menit mengedit ini, mengedit dari PDF yang diberikan Pak Pendi itu lebih daripada 30 menit itu. Ini sudah saya coba semua. Nah, ini sebenarnya juga perlu dipetakan. Ini tekniknya sudah bagus, cara pembuatannya yang disampaikan oleh Pak Pendi atau soal-soal dari Pak Pendi itu sudah lumayan, tetapi perlu dicermati, perlu diperiksa, ini adalah kompetensi yang mana, soal satu ini kompetensi yang mana, soal dua kompetensi yang mana. Barangkali ada beberapa kompetensi yang belum tercover, maka Bapak Ibu punya kewajiban atau punya kewenangan untuk membuat di samping ini atau membuat ini yang berbeda dengan kata-kata yang berbeda bisa dengan apa namanya bantuan chat GPT AI bisa buatkan soal semacam ini langsung blek dengan kata-kata yang berbeda atau ditambah dengan tingkat kemampuan atau tingkat kesulitan soal hot itu aja atau dengan tingkat kesulitan paling sulit bisa nanti dia akan membuat soal sejumlah 40 dengan ini yang sama, tunggu beberapa, ya karena ada gambar dan lain sebagainya, nanti mudah-mudahan bisa. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, nanti kalau apa namanya belum paham, silahkan untuk komen, subscribe di YouTube saya atau di apa namanya grup WA yang telah dibuat oleh Pak Pandi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhirkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.